Bertemu kembali bersama penajurnalis.com, channel yang menghadirkan pemberitaan aktual, fakta tajam, dan berintegritas. Ada saksi juga, Pak ya. Ini harapannya apa, Pak? Baik, jadi kami tadi menghadirkan 2 orang saksi fakta ya, saksi fakta atas nama Ibu Nancy bersama dengan Pak Denny ya. Ya, mereka menjelaskan bahwa Edi Rustani Muller maupun Edi Hermawan Muller itu adalah memang merupakan keturunan daripada saudara Edi Edward Muller ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa kedua orang tersebut atau kedua terdakwa tersebut memang betul-betul merupakan keturunan Muller dan pernah pada saat tahun 1995 Edi Edward Muller berangkat ke Belanda menemui saudara-saudaranya, pernah difasilitasi oleh Bu Nancy untuk menyampaikan bertelepon ke Belanda dan menyampaikan bahwa anak-anaknya di sini dalam keadaan sehat, kemudian menanyakan kondisi bapaknya di sana dan sehat, berarti meyakinkan kita bahwa memang mereka itu adalah betul bahwa Edi Edward Muller itu mempunyai adik atas nama Dora yang berada di Belanda dan sekarang sampai sekarang masih hidup. Masih di Belanda, Pak ya? Masih di Belanda dan bisa dihubungi. Bisa dihubungi ya. Terus ini kira-kira sampai kapan selesainya putusan itu, Pak? Kan ini sampai berjalan. Tadi habis 2 orang saksi fakta, lanjut kepada saksi ahli ya. Saksi ahli di sana dari pihak terdakwa yang menyampaikan bahwa memang penambahan nama Muller yang digunakan oleh Edi Edward Muller maupun oleh Dodi Rustani Muller itu memang sah ya, karena memang merupakan bahkan ada ini apa di luar ini oknum wartawan ya, itu misalnya memberitakan mafia tanah itu seperti apa, Pak? Kan ini harus diluruskan ya. Kalau dikatakan nama baik seseorang ya, Pak ya? Baik, kalau dikatakan mereka mafia tanah, di mana dikatakan mana mafia tanah? Karena mereka itu justru menuntut haknya gitu ya, untuk mencari kebenaran. Kan sudah ada buktinya bahwa dengan adanya tuntutan oleh mereka melalui sidang peradilan perdata, mereka ternyata dimenangkan gitu kan. Namun ternyata ada ketidakpuasan daripada penggarap atau penghuni di sana, akhirnya mereka melakukan penuntutan. Ini kan dilakukan hari Kamis, Pak. Ini harapannya apa, Pak? Ya, tadi dari saksi notaris ya, tadi ada saksi fakta satu notaris ya, menjelaskan tentang adanya perikatan ya antara Joe Budiartanto sama terdakwa ya. Kemudian saksi ahli pidana itu tadi menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun demikian terdakwa di sini dia tidak menyuruh melakukan suatu perbuatan pemalsuan. Dia hanya meminta tolong kepada seseorang untuk dibuatkan. Nah, dia juga menyuruhnya itu bukan kepada orang-orang bebas di luar. Dia mendatangi orang kelurahan, orang kecamatan, ya termasuk orang KUA. Ya, dia minta bantuan kepada orang itu. Nah, orang-orang tersebut tidak minta bantuan, Bapak meminta syarat-syarat dan semua syarat itu diberikan. Ya, syarat-syarat itu kan bukannya palsu ya, asli. Asli semua syarat-syarat itu. Kenapa ini kan? Ya, asli. Malah di bulan Juli 2024 itu sudah keluar akte lahirnya sudah keluar.
apa surat? Ya. Lima. Kita memang menginginkan apa dari samping para saksi yang diperiksa, ya, mulai dari dinas capil tentang akte kelahiran yang dijadikan dakwaan oleh jaksa. Dari saksi yang kami dengar tadi bahwa sudah terbit akte kelahiran atas nama Heri Hermawan Muda dan Dodi Hermawan Muda. Artinya secara hukum itu sudah sah. Nah, kemudian tiba-tiba dalam satu hari atas perintah Polda yang tidak jelas itu ditarik itu. Nah, ini kan tidak ada kepastian hukum, orang ditarik dengan alasan ini sedang disidik oleh Polda. Nah, sementara berdasarkan Permendagri 108 tahun 2019 orang Boleh. Tanpa pengajuan ke pengadilan bisa. Karena itu marga benar. Boleh Pak. Boleh. Undang-undang berapa itu? Karena peraturan Permendagri tahun 2019 nomor 108. Kenapa Polda Jabar itu satu itu Pak? Ini ada kepentingan apa ini? Nah, ini kalau kita lihat ini ada semacam tekanan dari publik masyarakat ya, yang awalnya berdemo di Polres Mabes, kemudian oleh Polres ditolak laporannya, kemudian mereka hitungan besoknya melapor ke Polda, kemudian diterima laporannya. Nah, persoalannya